Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini ada di Cafe Rosomulyo di kawasan Sentul, tidak jauh dari Bogor. Di sini pintu gerbang depannya. Nanti kita akan masuk menyusuri di dalamnya. Kemudian di tempat parkirnya di sana juga ada entry office-nya. Ini gerbang masuknya, kecil saja gerbang masuknya. Begitu kita masuk, papan petunjuk. Di sana ada Villa Jawa 1, 2, 3, 4, 5, ada resto, aula, glamping, ada kolam renang, ada lapangan utama. Begitu. Ini suasananya cukup asri. Di sana bisa ada camping. Ini ada kafe dan di joglo gitu, bentuknya joglo. Ya. Dan di sini ada musola, belakang ada musola. Ini musola, kemudian di sana ada tempat tinggal, ada gedungnya sana, dan ada sarang-sarang tempat beristirahat itu. Ini ada lapangan terbuka dan tempat beraktivitas itu ada flying fox di atas. Kawan-kawan di sana sedang Ya, ini spot foto. Nggak tahu apa maksudnya nih. Ada lingkaran, ada segitiga, ada kotak. Oke, dekat lapang sini. Suasana di lapangan terbuka. Itu ada tempat flying fox yang di atas, gitu ya. Nggak apa, Bu. Wah, ini sedang matching artis-artisnya. Iya. Ini sedang trekking akan menuju ke sawah. Ya, akan menuju sana. Ada tanaman padi, menyusuri galengan, gitu ya. Di atas sana kita lihat ada kebun-kebun, juga ada villa-villa, rumah-rumah di atas. Suasana alami, eco-tourism. Di sana kelihatan ada perahu yang dibuat dari bambu, hanya ornamen perahu untuk spot foto, kira-kira seperti itu. Selain bangun di samping sana yang ada bendera hijau dan biru itu kursi rupanya, dan dibangun dari bambu lantainya, tapi juga untuk spot foto. Ini trek-treknya juga banyak ya, melewati pohon-pohon bambu gitu ya. Tapi semua treknya dibuat dari batu. Ini Mbak Erlinda sedang bincang-bincang sama ngelola kita. Padahal kan pesawat udah jelas kita tuh di swab sebelum berangkat di swab. Balik ke rumah kita udah punya inisiatif, udah kita di isolasi juga 2 hari di hotel. Di mana ketersediaan? Selesai isolasi, swab lagi. Turun dari helikopter, Pak. Iya, jadi ini ada rumah terbuka. Saya melihat Rosomulyo itu dari namanya itu Roso itu perasaan, Mulyo itu kan happy, enak. Bagaimana merasakan enak atau happy ya, enak. Mulyo dimulyake, selain begitu ya. Oh, mulya itu enak. Enak. Jadi artinya ini bahasa Jawa ya. Jadi ketika kesini pokoknya pasti happy. Ya, happy. Nah, kebetulan saya ada owner sebelah saya ini Pak Bagio. Pak Bagio ini adalah ya termasuk senior juga, Pak. Ya. Dia adalah notaris kita ini. Ya, ini profesornya. Notaris ya. Jadi kalau kita membuat akta-akta segala macam ke beliau ini. Nah, kebetulan saya tertarik dengan beberapa kali saya dengan menghubungi beliau ini. Saya katakan ada mes kecil-kecilan ya, coba mau saya lihat. Katanya mes kecil-kecilan bilangnya. Kecilan-kecilan dan juga ya cukup untuk orang 2-30 aja. Wah, coba gitu, dan tidak jauh dari kesibukan OTA. Kan dari Sentul dengan naik kurang lebih 12 km dari Sentul
itu ya waktu setengah jam udah nyampe. Ya. Tapi kita buktikan. Kemudian dua atraksi ini cukup menarik karena ada apa turun jalan turun naik usia yang 60 tahun ke atas ini memang tantangan berat. Tapi asal kita enjoy dengan teman-teman semua, apalagi ada ibu-ibu yang ikut kita, itu ngangin semangat ya. Nah, kemudian cerita dari Pak Bagio ini adalah pertama Pak. Konsepnya itu untuk keluarga sendiri. Tapi akhirnya dari apa pembicaraan dari teman-teman saudara tambah lagi akhirnya konsepnya seperti ini. Oke, Pak Bagio. Nanti dulu kan ini rumah ini yang pertama ya. Pertama dibangun untuk keluarga, tapi terbuka seperti ini. Oh enggak, tadinya enggak begini Pak. Begitu. Tadinya ada kamar juga, ada 2 kamar mandi. Untuk semacam villa. Ya, villa dari bambu. Ya. Itu gedek. Cuma karena emang bambu itu susah perawatannya Pak. Iya. Sudah dibetulkan berapa kali tetap rayap, terus akhirnya kita buka aja. Kita buka. Jadi terbuka. Gitu. Jadi aula. Kita siap untuk itu Pak, untuk berkolaborasi. Jadi yang saya bayangkan ya, realnya tuh gini Pak Gamin. Di aula utama itu ada layar besar, kemudian ada cukup wifi, kemudian putar YouTube-nya KLHK saja Pak. Di Bapak tidak usah susah-susah apa, misalnya orang masuk itu pertama lagunya si siapa tuh? Rimbawan itu loh. Rimbawan Rosa ya. Itu diputar, kemudian ada IG-nya Ditjen Ditjen PHL. Kemudian IG-nya KSDA itu bagus-bagus. IG-nya PPI juga bagus-bagus tuh. Isinya video tapi nggak banyak orang manfaatkan. Putar itu baru ada list gitu kan. Jika Bapak ingin belajar budidaya gaharu, kemudian pemeliharaan tuke. Tuke itu anak kura-kura, anak penyu tuh. Dr. Teti itu ininya ahlinya tuh. Apalah konservasi sumber daya alam, kemudian penangkaran buaya, harimau dan seterusnya. Artinya pilihan-pilihan judul itu ditampilkan setelah tayang, jadi nuansanya adalah nuansa kehutanan dan lingkungan hidup ya, seperti itu. Lingkungan hidup juga banyak kan Pak, misalnya ditayangkan video-video longsor dan seterusnya, itu full edukasi untuk anak-anak sebenarnya. Iya. Jadi nanti kalau di situ mereka tamunya besok ini bisa kita hadirkan atau lusa gitu kan. Nah, kemudian mereka milih, kami ingin dengar ini cuma 15 menit saja atau 30 menit saja. Sekarang eranya era lingkungan, Pak. Lingkungan konservasi ya. Apa namanya? Semua itu sudah menjadi kebutuhan publik saya pikir ya. Dan edukasi untuk menyentuh 2 bidang itu, lingkungan konservasi, saya pikir itu suatu hal yang tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Itu terus saja ya. Lingkungan secara umum ya, ada masalah sampah dan segala macam. Konservasi, ada rehabilitasi, ada restorasi, ada pelestarian satwa, satwa liar. Ya, kemudian bagaimana kita menjaga lingkungan ekosistem gitu ya. Itu edukasi yang menurut saya masuk ke setiap lini generasi menurut saya, mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan orang dewasa, itu saya pikir kena ya. Dan cocok dengan yang lingkungannya Pak Bagio sini Pak ya? Ya, di lingkungan sini saya kira cukup ya. Saya kira dengan tidak besar di sini, tetapi saya pikir fasilitasnya cukup memadai. Sungai ada sungai, ada sawah, ada pohon, teras ada gitu ya? camping ground, ya, ada teras, ada macam. Kita bisa kembangkan di sini bagaimana belajar ekosistem. Belajar ekosistem? Ya, dengan alat yang sedikit modern. Di sini bisa ada semua Pak? Oh bisa, ya. Menggunakan how to learn ecosystem. Ya, how to learn ecosystem. We learn with 3 steps. What is the first is how to learn with drone in air, and rabbit survey in the ground. And in detail is with the camera trap. With camera trap. Yes. So we can apply camera trap here. Yeah. Yeah. So and from remote, yeah. Remote and then under the spot. Yeah. So we can 3 steps to learn ecosystem. To learn ecosystem. Okay, Pak Waldemar, thank you very much.